Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Pada kali ini kita akan membahas tentang menyajikan dan mengolah data. Baik, yang pertama, menyajikan data dalam bentuk tabel. Ya, kita lihat di sini data nomor sepatu beberapa siswa ya untuk kelas 6. Ya, di sini ada berapa siswa nih? 1 2 3 4 5 6 20 siswa ya, ada 20 siswa. Yuk, bagaimana menyajikan data dalam bentuk tabel? Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu mana nomor sepatu yang paling kecil dan mana yang paling besar. Kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, seperti ini. Ya, paling kecil adalah 35, kemudian paling besar 39. Kita urutkan ya dari data yang ada di sini. Ya. Oke, yuk kita hitung 35 itu ada berapa ya? Yang nomor sepatunya 35. 1. Wah, sepertinya nggak ada lagi. Ya, betul. Jadi cuma 1. 36. 1, 2, 3, 4. 36 cuma ada 4. 37, 1, 2, 3, 4. Juga ada 4. Kemudian 38, nomor 38. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 38 ternyata ada 6. Ada 6 siswa yang mempunyai nomor sepatu 38. Kemudian 39. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata yang punya nomor sepatu 39 ada 5 anak. Nah, inilah menyajikan data dalam bentuk tabel. Oke, yang berikut. Nah, di sini ada soal ya yang berkaitan dengan penyajian data dalam bentuk tabel. Nilai 50. Nah, data nilai ulangan matematika siswa kelas 6. Nilai 50 ternyata ada 7 orang, lumayan banyak ya. Kemudian 60 ada 8, 70 ada 9, 80 ada 6, 90 ada 6, 100 wah ada 4. Jika KKM matematika adalah 70, berapa perbandingan banyak anak yang harus remedial dan yang tidak remedial? Ingat ya, yang remedial yang di bawah KKM, yaitu di bawah 70. Yang tidak remedial adalah 70 ke atas. Coba kita lihat. Ya, kita lihat dulu. Yang remedial, ya, di sini yang nilai 50 ada 7, 60 ada 8. Jadi ada 15 anak yang remedial. Kemudian yang tidak remedial, nah ini yang tidak remedial dari 70, 9 tambah 6 tambah 6 tambah 4. Ya, 25 anak. Jadi banyak anak yang remedial 15 anak, yang tidak remedial ada 25 anak. Yuk kita buat perbandingan. Masih ingat dengan perbandingan? Ingat perbandingan dinyatakan dengan bentuk pecahan paling sederhana. Ya, 15 dan 25. Nah, ini 5 ini adalah EPB-nya. EPB 15 dan 25 itu adalah 5. Ya, jadi untuk menentukan perbandingan itu kita gunakan EPB 15 bagi 5. Ya, betul 3, 25 bagi 5. Ya, adalah 5. Jadi, perbandingan yang mengikuti remedial 3, yang tidak remedial 5. Jadi 3 berbanding 5. Ya, inilah contoh penyelesaian masalah yang berkenaan dengan penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, sekarang penyajian data dalam bentuk diagram batang. Ini diagram batang. Data yang ada di sini adalah data populasi komodo di Taman Nasional Komodo yang terbesar di 5 pulau. Ya, di NTT itu ada Taman Nasional Komodo. Ada 5 pulau di sini. Kita lihat. Untuk Pulau Komodo ada berapa ekor ya? Komodo yang terdapat di sana, oh ada 600.
kita lihat tabelnya dulu. Nah, nih. Pulau Komodo, yuk kita rinci. Pulau Komodo ada nih garisnya 600 ya. Oke, sekarang Pulau Rinca. Nah, Pulau Rinca ternyata di sini ya garisnya lurus dengan 500. Jadi di Pulau Rinca ada 500 ekor komodo. Pulau Padar. Nah, ini Pulau Padar kalau dilihat ya batang ini lurusnya adalah dengan antara 400 dengan 500. Antara 400 dengan 500 berarti ya betul 450. Jadi di Pulau Padar ada 450. Lanjut, bagaimana dengan di Pulau Gili Montana? Gili Montana di sini antara 700 dengan 800, berarti 750. Ya, tuh. Kemudian di Pulau Nusa Kode. Nah, ini lurus dengan 700, berarti ada 700 ekor. Nah, inilah ya penyajian data dalam bentuk diagram batang. Bisa ya kalian untuk membacanya? Oke. Yuk, sekarang soal yang berkaitan dengan penyajian data dalam bentuk tabel. Di sini adalah dalam bentuk diagram batang. Di sini ada diagram batang data tentang jenis bacaan di perpustakaan SD Cendikia. Jika jumlah seluruh jenis bacaan di perpustakaan SD Cendikia ada 575, berapa banyak bacaan jenis kamus? Nah, di sini dalam diagramnya nih sudah terlihat kamus nih yang belum terlihat. Yuk, kita rinci satu persatu. Nah, di sini yang pertama diketahui jumlah seluruh bacaan adalah 575. Buku pelajaran 200, betul nggak 200? Nah, betul 200. Buku cerita 150, coba lihat. Ya, betul 150. Majalah 75. Nah, nih majalah antara 50 dengan 100 berarti 75 tengah-tengahnya. Clipping itu ada 100. Nah, sekarang kita belum tahu kan ya kamus berapa. Nah, yuk kita hitung sekarang. Nah, lihat di sini. Iya. Ternyata kamus itu ada 50. Dari mana itu? Dari jumlah seluruh bacaan yang ada di perpustakaan SD Cendikia dikurang, nah ini jenis bacaan yang sudah diketahui. Pelajaran 200, buku cerita 150, majalah 75, kemudian clipping 100. Nah, dikurangi itu jumlah seluruhnya dengan jenis bacaan yang sudah diketahui 575 kurang 525 ada 50. Jadi kamus ini ada 50. Oke, mudah kan ya? Oke, yuk selanjutnya. Nah, sekarang penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Di sini ada data buah kesukaan 40 siswa. Jadi ada 40 siswa, kita data berapa ya yang suka jeruk, berapa yang suka apel, berapa yang suka mangga, berapa yang suka salak. Tapi di sini kita hanya tahu dalam bentuk persen. Tuh, persen. Belum tahu berapa jumlah siswanya. Nah, nanti ada cara menghitungnya. Tapi terlebih dahulu, kita ketahui bahwasanya satu lingkaran penuh itu adalah 360. Apa betul ya 360? Yuk coba kita hitung. Apel 20. Ini 40 mangga. Jumlahkan jadi 60. Maaf, dalam bentuk persen itu 100%. Kalau 360 tuh nanti dalam bentuk besar sudut. Nah, sekarang ini persen. Maaf ya. Ulangi, satu lingkaran penuh itu adalah 100%. Nah, ini 20% tambah 40% 60. 5 tambah 15 75%. Tambah lagi 25% jadi 100%. Jadi satu lingkaran penuh ini adalah 100%. Oke, bagaimana cara menghitung atau mengetahui berapa banyak siswa yang menyukai apel? Nah, ingat, kamu sudah pelajari menentukan nilai pecahan dalam bentuk persen. Nah, nih jumlah seluruhnya adalah 40, jadi 20% kali 40. Jumlah seluruhnya 40 siswa. Makanya dikali 20% dikali 40. Ini untuk apel dulu ya. Nah, yuk bagaimana caranya? Oh, boleh coret. Ya, 0,
nolnya nih 0 dari 20 dan 40 nih dicoret. Nah, di sini 100 punya 02, dua-duanya dicoret. Jadi 2 kali 4 adalah 8. Jadi ada 8 orang yang suka apel. Sekarang yang suka mangga. Wah, yang suka mangga ada 16. Dari mana tuh? Yaitu mangga kan di sini 40%. 40% kali 40. Kenapa kali 40? Jumlah seluruh siswa. Nah, ini dicoret nolnya, coret nolnya, jadi 4 kali 4, 16. Oke, berikut salak. Nah, salak di sini berapa persen sih? 15%. 15% dikali 40, yaitu jumlah siswa seluruhnya. 15 per 100 dikali 40. Nolnya dicoret, 4 kali 15 adalah 60. 60 bagi 10, jadi 6. Nah, sekarang jeruk. Jeruk itu berapa ya? Oh, 25%. 25% kali 40, 25 per 100 kali 40. Nolnya coret 1, nolnya coret 1, 4 kali 25 adalah 100, 100 bagi 10 adalah 10. Ya. Jadi jeruk itu ada 10 siswa. Ya, begitu ya untuk membaca penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Dan kalau dinyatakan dalam persen, berarti satu lingkaran penuh adalah 100%. Nah, berikut ternyata penyajian data dalam bentuk lingkaran itu bukan hanya dinyatakan dengan persen, tapi juga dinyatakan dengan besar sudut. Nah, ini contohnya. Kita lihat di sini, pelajaran yang disukai siswa, IPA 120 derajat. Wah, berarti besar sudutnya 120 derajat nih IPA. Nah, kemudian matematika 60 derajat. IPS 75 derajat. Bahasa Indonesia 105 derajat. Nah, jadi dengan demikian, kalau dijumlah nih semuanya, satu lingkaran penuh ternyata 360 derajat. Kalau dalam bentuk persen, 100%. Tapi ini dalam bentuk besar sudut, 360 derajat. Oke, ya kita coba hitung berapa siswa untuk setiap pelajaran nih. Ingat, jumlah siswanya ada 48 anak. Jumlah siswanya seluruhnya ada 48 anak. Yuk, bagaimana cara menghitungnya? Sekarang IPA. IPA di sini 120 derajat. Maka 120 derajat dibagi 360. Kok bagi 360? Ingat, satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Dikali 48. Yaitu dikali seluruh jumlah siswa. Ya, kita coret saja 120 dengan 360. 120 bagi 120, 1. 360 bagi 120, 3. Ya, sekarang tinggal dikalikan 48 kali 1. 48 bagi 3. Ya, 16. Jadi IPA itu ada 16 anak yang menyukai. Berikut matematika. Nah, matematika kan 60 derajat ya besar sudutnya. Dibagi 360 derajat. Tinggal coret aja 360 dengan 60. Ya, masing-masing dibagi 60. Jadi, ya betul, 1/6. Nah, sekarang 48 kali 1 bagi 6. Hasilnya 8. Jadi, matematika itu ada 8 anak yang menyukai. IPS sekarang, IPS 75 derajat. 75 derajat dibagi 360. Ya, masing-masing dibagi 15. Ya, 75 bagi 15, 5. 360 bagi 5. Bagi 15, 24. Nah, coret lagi nih, bisa 48 dengan 24. Ya, dibagi dengan 24, hasilnya 2, 24 bagi 24, 1. Ya, 5 kali 2, 10. Jadi IPS ada 10 anak. Tinggal yang mana yang belum nih? Oh, bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia ada 105 derajat. Ya, besar sudutnya. Bagi 360, ya kita bisa coret. Ya. Ya. Oh, ini 105 bagi 15 adalah 7. 360 bagi 15, 24. Tapi masih bisa nih dicoret lagi. Ya, tuh. Jadi berapa? Nah, betul 2. 7 kali 4. Berapa ya? Nah, betul 14. Jadi bahasa Indonesia ada 14 anak. Ya, jadi bisa ketahuan tuh sekarang berapa jumlah
masing-masing. Ya, berikut, nah, contoh soal. Data peserta Olimpiade Matematika tingkat kecamatan selama 4 tahun, ya 2016, 17, 18, dan 19 selama 4 tahun. Jika banyak peserta Olimpiade 2017 ada 19 anak, nah kalau yang diketahuinya ternyata bukan jumlah seluruhnya nih, tapi yang diketahuinya ada salah satu dari data ini, yaitu 2017 ada 19 anak. Banyak peserta tahun 2019 berapa ya? Nah, bagaimana ya cara penyelesaiannya? Kalau pada contoh tadi kan jumlah seluruhnya, jadi 360 derajat. Nah, kalau yang sekarang ini gimana caranya? Yuk kita ketahui dulu. Besar sudut tahun 2016, 60 derajat. Udah ketahuan ya. Nah, sekarang besar sudut 2018. Kok 90 derajat? Dari mana kita ketahui? Nah, ini kan membentuk siku-siku yang berwarna hijau ini. Siku-siku itu besar sudutnya adalah, ya betul, 90 derajat. Kemudian besar sudut 2019 berapa nih? Nah, ingat kalau lurus begini ya, itu besar sudutnya adalah 180 derajat. Ya, ingat ya. Ini kalau untuk siku-siku berarti 90, kalau untuk garis lurus berarti 180 derajat. Nah, yang belum kita tahu 217 ini berapa derajat ya? Nah, kembali lagi, satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Nah, sekarang yang diketahui informasi yang lain adalah banyak peserta Olimpiade pada tahun 2017 itu 19 anak. Ya. Oke, yuk sekarang kita tahu besar sudut 2017 dulu. Nah, ini dia caranya. 360 dikurang besar sudut pada tahun 2016, dikurangi besar sudut pada 2018, dan juga dikurangi besar sudut 2019. Hasilnya ini adalah 30 derajat. Jadi untuk 2017 itu besar sudutnya adalah 30 derajat. Dari mana? 360 derajat dikurang sudut-sudut yang udah diketahui tadi itu. Ya, udah kan? Oke, sekarang bagaimana cara mengetahui tahun 2019 berapa anak nih? 2019 ingat berapa di sini? 180 derajat. Ingat yang mau diketahui itu nanti jadi pembilang. Nah, tuh ya, 180 derajat kan yang mau diketahui jadi pembilang. Yang sudah diketahui apa nih? 30 derajat. Jadi penyebut dikali nilai yang sudah diketahui. Nah, 19 ini kan nilai yang sudah diketahui. Ya, 19 anak. Oke, yuk bagaimana caranya? Nah, tinggal kita coret 180 bagi 30. Ya, 0 kita coret, 0 kita jadi 18 dan 18 bagi 3. Ya, betul 6. Nah, sekarang 6 kali 19. Nah, hasilnya adalah 114 anak. Jadi, pada tahun 2019, peserta Olimpiadenya ada 114 anak. Ya, jadi begitu ya cara penyelesaiannya. Jadi gampangnya begini saja. Besar sudut yang sudah diketahui nilainya jadi penyebut. Yang mau diketahui itu jadi pembilang. Dikali dengan nilai yang sudah diketahui. Itu mudahnya. Untuk membacanya ya. Oke. Ya, berikut. Nah, sekarang kita belajar tentang mengolah data ya dalam bentuk rata-rata, nilai tengah, dan modus. Apa ya ini? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, rata-rata atau mean. Mean ya. Oke, contohnya di sini. Pelajaran bahasa Indonesia ada beberapa kali ulangan. Ada 1, 2, 3, 4 ulangan nilainya 60, 80, 100, 80 yang terakhir. Kalau dijumlahkan nih semuanya 320. Nah, banyaknya nilai. Berapa kali ulangan tadi? 4. Berarti banyaknya nilai ada 4. Rata-ratanya 80. Wah, dari mana itu bisa 80? Ya, kita lihat lagi contoh yang berikut. Matematika, pertama 70. 3 kali ulangan ya. 70, 85, 70 lagi. Kalau dijumlah semuanya ini 225. Nah, banyaknya nilai ada berapa tadi? Ada 3. Nah, rata-ratanya 75. Nah, dari mana itu? Oh, ternyata ini rata-rata itu jumlah seluruh data dibagi
banyak data. Jumlah seluruh data tadi berapa nih? Untuk matematika 225 jumlah seluruh data. Kemudian banyaknya data ada berapa tadi? Ada 3 nih, ada 3 nilai. Dibagi jadi 75. Begitu juga bahasa Indonesia. Jumlah seluruhnya adalah 320. Dibagi banyaknya nilai ada berapa? 1, 2, 3, 4. Dibagi 4. Hasilnya adalah 80. Nah, jadi itu ya yang dimaksud dengan rata-rata. Nah, sekarang ada contoh menentukan rata-rata pada diagram batang. Nah, kita baca dulu. Perhatikan diagram berikut yang menyajikan data tentang panen padi di Desa Sukamakmur dalam 5 tahun. Nah, ini data dari 2014 sampai 2018. Ya, 5 tahun. Hasilnya berapa aja? Nah, ini kita baca lagi soalnya. Berapa rata-rata panen padi di Desa Sukamakmur selama 5 tahun? Bagaimana cara menentukan rata-ratanya? Yuk kita lihat dulu. Tahun 2014 ada 90, betul ya? Antara 80 dengan 100 itu adalah 90. Jadi 90 ton. Kemudian tahun 2015 120 ton. 2016 80 ton. 2017 antara 100 dan 120 berarti 110. Kemudian 2018 70 ton ya, antara 60 dengan 80 adalah 70. Nah, tuh. Udah diketahui kan masing-masing tahunnya berapa hasil panen padinya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Kita jumlahkan tuh semua hasil panennya dari 90 ton sampai dengan 70 ton nih yang dari tahun 2014 sampai 2018. Hasilnya adalah 470 ton. Ada berapa tahun? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tahun. Jadi kita bagi 470 dibagi 5. Hasilnya berapa? 94. Jadi rata-rata per tahunnya selama 5 tahun hasil panen Desa Sukamakmur, panen padinya ini adalah rata-ratanya 94 ton. Nah, mudah ya. Jadi sebetulnya menentukan rata-rata ini banyaknya, bukan hanya pada penyajian diagram batang saja, pada dalam bentuk tabel juga bisa. Ya, bahkan masih dalam urutan data juga masih bisa kita bisa menentukan rata-ratanya ya. Sekarang ini dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rata-rata. Nilai rata-rata ulangan matematika 25 siswa kelas 6 adalah 75. Ada salah satu anak Sapri melaksanakan ulangan susulan. Jika ditambahkan dengan nilai Sapri, rata-rata ulangan matematika itu menjadi 75,5. Nah, pertanyaannya berapa nilai Sapri ya? Nah, ingat ya, ini 25 belum nambah Sapri. Nah, setelah nambah Sapri, nilai rata-ratanya enggak lagi 75, tapi 75,5. Berapa nilai Sapri? Ya, kita ketahui informasinya dulu. Nah, nilai rata-rata 25 siswa 75. Nilai rata-rata jika ditambahkan nilai Sapri adalah 75,5. Bagaimana penyelesaiannya? Nilai Sapri kan belum diketahui, anggap kita sebut dengan nilai X, ya, dengan X. Nah, ini 25 kali 75. Kok 25 kali 75? Iya, untuk mengetahui jumlah nilai seluruhnya dari 25 siswa itu tinggal kita kalikan. Ya, 20 banyak siswa dikali rata-rata 25 kali 75 ditambah X. Ini Sapri kan belum diketahui. Bagi 26. Kok bagi 26? Iya, setelah Sapri ikut yang tadinya 25 siswa, Sapri ikut berarti menjadi 26. Nah, nilai rata-rata dari 26 siswa itu 75,5. Nah, bagaimana cara selanjutnya? Nah, ini dia. Ya, 25 kali 75 tambah X sama dengan 75,5 kali 26. Loh, ini kok kali 26? Iya, untuk mengetahui jumlah seluruh nilai dari 26 siswa, ya tinggal kita kalikan. Rata-rata dikalikan jumlah siswa semuanya. Yang 26 siswa ini 75,5 dikali 26. Nah, sekarang kita jumlahkan dulu. Nah, 25 kali 75 adalah 1875 tambah X. X-nya belum ketahuan berapa nih. Nah, nilai seluruhnya itu adalah 1963. Nih, kalau dikalikan 1963. Nah, sekarang bagaimana untuk mengetahui nilai X? Ini tinggal dikurangi aja. 1963 dikurang 1875.
5X itu sama dengan 1963 dikurang 1875. Berapa hasilnya? Nah, 88. Berarti nilai Sapri adalah 88. Ya, kalau kalian, wah ini masih belum paham juga, ulang-ulang lagi nanti dilihatnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang median atau nilai tengah. Yuk, coba kita lihat. Nah, nih urutan nilai, ini ada beberapa nilai. Ada nilai 9, 7, 8. Nah, diurutkan dari yang terkecil 7, 8, 9 ya kan? Kalau diurutkan. Nilai tengahnya berapa ya? Yang ada di tengah posisinya. Oh, tengahnya ada 8. Betul, 8. Sekarang ada nilai 10, 8, 9, 7, 9. Nah, ini kan masih acak, belum diurut dari yang terkecil. Kita urut dari yang terkecil. 7, 8, 9, 9, 10. Ya, 9-nya ada 2. Nah, di sini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ganjil ya. Nah, tinggal kita tentukan. Oh, yang di tengah di sini adalah 9. Tuh, betul 9. Nah, sekarang 7, 6, 7, 9, 8, 8. Diurut dari yang terkecil. 6, 7, 7, 8, 8, 9. Diurut ya. Di sini yang tengahnya itu ternyata ada 2, 7 dan 8. Tuh tengah. Ya, data yang ada di tengah itu ternyata 7 dan 8. Jadi berapa nih kita menentukannya? Nah, caranya seperti ini. Jadi kalau ada nilai tengah yang ada 2, biasanya itu kalau banyak datanya ada genap ya. Ini kan tuh 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 genap kan. Nah, itu biasanya ada 2. Pasti ada 2 nilai tengah. Nah, sekarang bagaimana caranya? 7 dan 8 dijumlah. Kemudian dibagi 2. Nah, nih, 7 tambah 8, 15 bagi 2, 7,5. Jadi, nilai tengahnya adalah, ya betul, 7,5. Mudah kan ya menentukan nilai tengah? Jadi, cara menentukan nilai tengah harus diurut terlebih dahulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Ya, seperti itu caranya. Nah, jadi nilai tengah itu adalah nilai tengah dari sekumpulan data setelah diurutkan. Jadi diurutkan dulu datanya dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, sekarang contoh data banyak pengunjung perpustakaan sekolah selama 11 hari. Ada 23 orang, 25, 26, 32, 30, 37 sampai dengan 29. Ini ada 11 semuanya karena 11 hari. Apa yang harus kita lakukan? Ya, betul, kita urut dulu dari yang paling kecil ke yang paling besar. Ya, dari 23 sampai. Nah, kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 11 kan ya. Nah, 11 itu ganjil, berarti cuma 1 nilai tengahnya, yaitu berapa? Nah, betul 29 ya. Kalau 29 ini ke kanan kita lihat tuh 2, 3, 4, 5. Di kirinya tuh 2, 3, 4, 5. Jadi yang tengah-tengahnya ini di sini. Jadi mudah ya menentukan nilai tengah. Oke, sekarang modus. Nah, ini ilustrasinya warna yang disukai oleh siswa. Warna biru ada 11 anak, warna merah ada 9 anak, kuning ada 7 anak, hijau ada 13 anak. Nah, dari warna yang disukai ini mana warna yang paling banyak disukai? Ya, betul, warna hijau. Itu ada 13. Nah, ini namanya modus. Mudah ya menentukan modus. Jadi modus itu apa ya? Ini dia, modus adalah data yang sering atau paling banyak muncul. Nah, dari data warna yang disukai, hijau ini yang paling banyak. Jadi itulah modusnya. Mudah kan? Oke, yuk kita menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan modus. Dari 65 siswa kelas 6, sebanyak 18 siswa gemar pianika, 12 gemar suling, 18 siswa gemar drum, sisanya gemar gitar. Nah, modusnya alat musik yang digemari siswa itu yang mana ya? Ya, kita cari informasinya dulu. Ya, diketahui banyak siswa ada 65, seluruh siswa 65. Yang gemar pianika 18 siswa, yang gemar suling 12 siswa, yang gemar drum 15 siswa, gitar belum diketahui karena sisanya. Gimana cara menentukannya? Ya mudah sekali nih. Kita tinggal mengurangi, kan jumlah seluruh siswa 65, 65 dikurang yang suka pianika, dikurang yang suka seruling, disuka yang drum. Nah nih, 65 kurang
45 ya jumlah yang sudah diketahui ini. 65 kurang 45 adalah 20. Jadi yang suka gitar itu ada 20. Nah, sekarang kita lihat dari data ini, mana yang paling banyak? Ternyata gitar, maka modusnya adalah gitar. Jadi modus alat musik yang digemari siswa adalah gitar. Ya, anak-anakku sekalian, itulah ya pembahasan kita yang berkenaan dengan data. Ya, mudah-mudahan kalian bisa pahami dengan baik. Apabila kalian kurang paham, bisa diulang-ulang videonya atau kamu bertanya langsung kepada Bapak ataupun bertanya melalui menulis dalam kolom komentar. Nah, itu saja anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kalian dapat memahami dengan baik dan mengamalkannya. Terima kasih banyak dan jangan lupa jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, ya, selalu jaga kebersihan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.